Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrija Felda Eka Safitri dari kelas AK18C selaku anggota dari kelompok 2 penganggaran. Saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 3, soal 3 nomor 2. Oke. Di sini itu ada penambahan modal kerja non-cash dari Emerlan Langit Co. Nah, lalu ada pertambahan modal kerja non-cash karena di sini itu yang dicari, yang ditanyakan itu adalah pertambahan modal kerja non-cash dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Jadi 3 tahun berturut-turut. Lalu di sini ada pertambahan modal kerja non-cash tahun 2021 sampai dengan 2023. Di sini ada tabel keterangan. Di sini ada saldo awal, lalu ada modal kerja non-cash, jumlah modal kerja, barulah bisa ketemu kenaikan modal kerja non-cash per tahunnya tuh berapa. Nah, di sini sudah ada nominal 500.000 di tabel tahun 2021 karena di soalnya sudah tertera bahwa saldo awal untuk tahun 2021 itu adalah 500.000. Nah, lalu untuk modal kerja non-cash-nya itu senilai 500.000. Didapat dari mana? Karena saldo awal dengan modal kerja non-cash itu sama. Nah, lalu kita jumlah modal kerjanya dari saldo awal ke modal kerja non-cash ini dapat 1 juta rupiah. Lalu ada kenaikan. Nah, di sini kita bisa tahu kenaikan modal kerja non-cash per tahunnya itu berapa. Seperti yang di soal itu sudah jelas bahwa 10%. Nah, 10% itu jadi jumlah modal kerja 1 juta dikali 10%. Barulah ketemu hasilnya, yaitu 100.000. Jadi untuk tahun 2021 ini, kenaikan modal kerja non-cash-nya itu adalah 100.000. Lanjut, kita ke tahun 2022. Di sini itu tidak ada saldo awal karena sudah habis di tahun 2021. Nah, untuk modal kerja non-cash-nya ini itu ada kenaikan sekitar 50.000. Jadi 550.000. Lalu kita jumlah lagi modal kerjanya, saldo awal ditambah modal kerja non-cash, barulah ketemu nominalnya yaitu senilai 550.000. Nah, di sini baru ketahuan kenaikan modal kerja non-cash pada tahun 2022 itu didapatkan yaitu 55.000 dari 550.000 dikali 10%. Lanjut ke tahun 2023. Di sini saldo awalnya 0 karena sudah dipakai di tahun 2021 dan tidak ada saldo awal. Jadi untuk tahun 2022 dan 2023 itu tidak ada saldo awal karena sudah digunakan di tahun 2021. Nah, lanjut. Di sini ada modal kerja non-cash. Nah, untuk modal kerja non-cash-nya ini ada kenaikan, yaitu senilai 605.000. Nah, kita jumlahkan saldo awal. Karena saldo awalnya kosong, jadi modal kerja non-cash-nya itu adalah 605.000, jadi jumlah modal kerjanya yaitu 605.000.
Lalu di sini bisa kita cari juga kenaikan modal kerja non-kasnya, yaitu dengan cara jumlah modal kerja dikali 10%. Barulah ketemu nominalnya 60.500. Untuk tahun 2023, kenaikan modal kerja non-kasnya itu adalah senilai 60.500. Lanjut, di sini ada masih sama Emerald Langit kok. Dan di sini itu adalah kebutuhan dan komposisi modal kerja pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Di sini ada tabel tahun, kebutuhan modal kerja, komposisi modal. Lalu di sini ada kas dan non-kas. Untuk kebutuhan modal kerjanya itu kita bisa ambil dari tabel yang ada di atas. Nah, dari sini, dari penjualan per unit di tahun 2021 itu kita bisa dapat 14.850.000 rupiah dikali 10%. Barulah ketemu nominalnya sebesar 1.485.000. Lalu di sini ada kasnya. Kas di tahun 2021 ini kan kasnya sebesar 500.000. Nah, jadi kita masukkan saja langsung di sini 500.000. Lalu di sini ada non-kas. Nah, non-kasnya itu kita dapatkan dari kebutuhan modal kerja dikurangin kas. Lalu ketemu nominalnya yaitu 985.000. Lanjut ke tahun 2022. Nah, untuk tahun 2022 ini masih sama. Untuk mencari kebutuhan modal kerjanya itu didapat dari tabel di atas ini. Nah, ini adalah laba rugi tahun 2021 sampai 2023 ya. Untuk Emerald Langit kok proyeksi laba rugi. Nah, untuk di tahun 2022 ini didapatkan penjualan per unitnya itu adalah senilai 18 juta. Baru setelah kita tahu penjualan per unit untuk tahun 2022 ini itu kita baru bisa menghitung kebutuhan modal kerjanya. Nah, di sini kita masukkan. Jadi penjualan per unit, hasil penjualan per unit di tahun 2022 ini dikali 10%. Maka ketemu nilai yaitu sebesar 1.800.000. Nah, di sini lalu kasnya sama karena untuk komposisi modal ini kasnya itu semuanya sama ya. Jadi 500.000 yang sudah tertera juga di soal ada 500.000 setiap tahunnya flat 500.000 ya. Kita tulis aja langsung di sini 500.000. Oke. Nah, untuk mencari komposisi modal non-kas, yaitu dengan cara kebutuhan modal kerja dikurangin kas. Baru, nah di sini nominalnya yaitu 1.300.000. Lanjut di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ini kebutuhan modal kerjanya itu kita cari di proyeksi laba rugi. Nah, proyeksi laba ruginya ini per unit. Untuk tahun 2023 itu per unitnya ada 13 unit. Nah, 13 unit, satu unitnya itu senilai 1.650. Nah, jadi di sini kita masukkan. Nah, ketemu nominalnya nih 13.000 dikali 1.650. Kuantitinya itu adalah 13 unit. Nah, harga per unitnya itu 1.650. Ketemu di sini nilainya yaitu 21.450.000. Kita masukin di kebutuhan modal kerja sini, tapi dikali 10% karena kebutuhan modal itu
memang 10% dari modal awal. Nah, ketemulah jumlahnya yaitu 2.145.000. Nah, untuk kasnya itu masih sama, nilainya 500.000. Lalu untuk mencari komposisi modal non-kas di tahun 2023 masih sama seperti tahun sebelumnya. Di tahun 2021 dan 2022 itu caranya yaitu adalah kebutuhan modal kerja dikurangin kas pada tahun 2023. Nah, barulah ketemu nominalnya yaitu Rp1.645.000. Nah, untuk jawaban dari soal 3 nomor 2 ini cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Bisa dilanjutkan ke rekan selanjutnya, yaitu Hidayah untuk menjelaskan soal 3 nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.